Selejik. Selejik. Cek, 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 cek.
cek, cek. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Albert Arina dan didampingi oleh Pastor Albert Maria Rua, Pastor Yan Sulo Paganna, dan Pastor Dominikus Nathan Sande. Mari kita berdiri dan menyanyi Datanglah Roh Maha Kudus, puji syukur nomor 565. 565.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja sungguh-sungguh bergembira dan bahagia karena kita memperingati hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus, hari raya di mana gereja merayakan kehadirannya di muka bumi ini, tentu dalam rangka karya keselamatan bagi umat manusia. Gereja sampai sekarang masih bertahan karena karya Roh. Itulah yang dicurahkan Allah kepada kita pada hari ini di atas para rasul dan Bunda Maria, sebagaimana yang dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman dan mengutus Roh-Nya untuk menjaga dan melindungi kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama dengan gereja universal, mari kita menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas karya keselamatan, atas perlindungan dan rahmat, atas karunia Roh yang senantiasa dicurahkan di atas gereja dan di atas diri kita masing-masing, sehingga kita pun sampai saat ini masih tetap bertahan dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Maka agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri karya penyelamatan kita ini, marilah kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan kita memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie 342.
excelsis Deo. Et in terra pacem omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere precautionem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam solus sanctis, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Sebagai syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun Rantai Kada Ibadah Pastor Albert Maria Rua yang berulang tahun ke-82. Juga atas hari ulang tahun Eva Sasmi Patoding yang ke-27. Atas hari ulang tahun Angelia Amanda Putri yang ke Arina yang ke-20. Atas hari ulang tahun Baptista Asensio Farelo yang ke-6. Atas hari ulang tahun Ananda Maiske Aurencia Benedicta pada hari ini. Juga atas hari ulang tahun Angelia Ananda Putri yang ke-15. Kita juga bersyukur bersama salah seorang umat dari stasi Bambalu Rantai yang bergembira atas terkabulnya novena. Hari ini juga kita mohon kekuatan dan peneguhan bagi para medis, terutama karya kesehatan di Rumah Sakit Fatima Makkale Tanah Toraja, untuk para donatur Rumah Sakit Fatima Makkale dan siapa saja yang mengambil bagian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Fatima Makkale. Dan kita juga mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Antoni Hide yang telah menghadap hadirat Tuhan 100 hari yang lalu. Allah Bapa kami yang maha agung dan kekal,
berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat
berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Seluruh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut. Kau segarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu.
cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman. Tanpa kekuasaanmu, hampa daya umatmu, hanya noda adanya. Yang cemar bersihkanlah, yang gersang siramilah, yang terluka pulihkan, yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah. Limpahilah umatmu yang percaya padamu, sapa karuniamu, dan curahkan anugerah akhir hidup bahagia, sukacita tak henti. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu."
Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu Yesus berkata sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, umat Paroki Makaleh terutama yang masih tetap setia dalam kerinduan mengikuti misa live streaming ini. Kalau saya hitung sudah 15 kali kita mengadakan misa live streaming ini. Dan hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Bangsa Yahudi juga merayakan Pentakosta. 7 minggu atau 50 hari setelah Paskah. Pentakosta bagi bangsa atau orang Yahudi adalah sebuah perayaan besar untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur atas perjanjian di Gunung Sinai. 2 loh batu. 10 perintah Allah. Bagi orang Yahudi adalah salah satu dari 3 perayaan besar bangsa Yahudi. Yang pertama, Paskah. Peringatan keluarnya bangsa Yahudi atau bangsa Israel dari pembuangan di Mesir. Yang kedua, Pentakosta. 7 pekan atau 50 hari setelah Paskah. Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Ketiga perayaan ini saudara-saudara, terutama Pentakosta, wajib hukumnya bagi seorang laki-laki Yahudi untuk pergi berziarah ke Yerusalem, dimanapun mereka berada. Dan ketika bangsa Yahudi merayakan Pentakosta, pada saat itu jugalah Roh Kudus turun atas para murid dan Bunda Maria di suatu tempat. Perayaan Pentakosta bagi kita
bukan saja peringatan turunnya Roh Kudus. Setelah 10 hari Yesus naik ke surga, atau setelah 50 hari Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi kehadiran Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini, saudara-saudari, adalah sebuah kelahiran baru. Injil Yohanes yang dibacakan pada hari ini mengindikasikan ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang penuh dengan ketakutan, keraguan, tiba-tiba merasa gembira dan bahagia. Lalu sesudah berbincang-bincang dengan murid-murid, Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara, kalau kita melihat kitab suci Perjanjian Lama, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan ketika menciptakan manusia, bukankah Sang Sabda itu menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia ciptaannya? Oleh Injil Yohanes, hal yang sama disejajarkan. Penciptaan manusia diawali dengan menghembuskan nafas kehidupan. Sebagai ciptaan baru di dalam gereja yang disimbolkan oleh Yesus, terimalah Roh, oleh Injil Yohanes diisyaratkan sebagai kita sebagai ciptaan baru. Itulah yang dirayakan pada hari ini. Hari raya kelahiran gereja. Gereja kalau sampai hari ini tetap bertahan 2000 tahun, itu bukan karena siapa-siapa. Itu semata-mata karena karya Roh yang berkarya di tengah-tengah kita. Roh yang sama yang dicurahkan kepada para rasul dan Bunda Maria, itu pun yang sementara ini berkarya dalam diri setiap orang beriman. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah pada abad-abad pertama sampai abad-abad pertengahan, di mana Kristianitas menjadi musuh, darah para martir tertumpah di mana-mana. Kita melihat bagaimana para martir ini tidak mundur selangkah pun. Karena Roh Kudus membakar semangat, membakar iman, komitmen, cinta mereka kepada Kristus. Dan itulah yang menandai pertumpahan darah begitu banyak para martir. Namun saudara-saudara, darah para martir ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Semakin banyak darah para martir tertumpah di mana-mana, iman umat semakin tumbuh subur di mana-mana. Dan itulah yang membuat gereja sekarang tetap bertahan.
bertahan pada iman akan Kristus. Meskipun kita tahu dalam sejarah ada sisi-sisi gelap di mana gereja menghadapi gelombang masalah menyangkut praktek-praktek kehidupan moral dan sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Tapi yakin dan percayalah, Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Sekarang ini saudara-saudara, Anda tidak berada di gereja. Tidak berarti gereja tidak ada. Saya menghitung kita sudah 15 kali mengikuti misa live streaming. Maksimal 20 orang yang hadir. Bukankah umat Katolik Makale Parkuman 12.500 jiwa? Ada 30 stasi. Tetapi yang hadir maksimal 20 orang. Tidak berarti selesailah riwayat gereja kita. Tutup semua stasi, paroki, dan lain sebagainya. Karena virus yang merajalela, yang membahayakan nyawa umat dan masyarakat. Saudara-saudara, gereja bukan pertama-tama dalam arti fisik material. Tetapi gereja adalah kita. Gereja adalah Anda dan saya. Gereja adalah orang-orang yang tetap setia dan komitmen pada janji baptis, pada iman, pada kesetiaan, pada keutamaan-keutamaan. Dan itulah saudara-saudara, meskipun tidak lagi kelihatan bahwa orang berbondong-bondong dengan penuh kegembiraan dan sukacita memasuki gereja. Tetapi di setiap rumah, di setiap pedesaan, di setiap sudut kota, masih ada keluarga-keluarga yang dengan setia dan tekun berdoa, bernovena, mengikuti misa live streaming. Dengan harapan dan iman yang kuat dan kokoh. Dan saya bisa memastikan bahwa situasi dan kondisi ini sama sekali tidak melemahkan sedikit pun iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, Roh Kudus semakin leluasa bekerja dalam pikiran, dalam imajinasi, dalam hati, membakar semangat kita. Sehingga kita dalam situasi yang tidak kondusif ini tetap memiliki iman yang kuat dan kokoh. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul, saudara-saudara, mengindikasikan itulah gereja. Seperti dikisahkan dalam kisah para rasul tadi. Para murid berkumpul bersama dengan Bunda Maria di sebuah rumah. Roh Kudus datang. Padahal sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan. Takut ketemu orang. Jangan-jangan mereka itu mata-mata. Lalu menangkap kita. Cemas. Mungkin bisa diilustrasikan dengan situasi dan kondisi kita sekarang ini. Di mana kita dianjurkan di rumah saja. Kalau ada tamu, kita menjadi galau, ragu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Mengancam keselamatan jiwa kita. Demikian juga para murid dan Bunda Maria pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, situasi berubah.
Tidak seperti yang dibayangkan oleh para murid. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api dan hinggap di atas para murid. Para murid berubah dari takut menjadi berani, menjadi kurang percaya, menjadi yakin bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jendela-jendela dibuka, pintu dibuka lebar-lebar. Dan mereka mulai berkata-kata dengan berbagai macam bahasa yang juga mereka tidak tahu. Orang-orang tercengang-cengang karena kuasa yang kelihatan di antara para rasul. Orang-orang pada kebingungan. Jangan-jangan mereka ini kerasukan setan dan lain sebagainya. Dan itulah awal mula kesaksian para rasul bahwa mulai sekarang ini kita harus mewartakan iman akan Kristus Yesus mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Dan itulah saudara-saudara yang membawa para rasul ini menjadi martir, menumpahkan darah. Namun darahnya membuat lahan menjadi subur bagi pertumbuhan iman umat sampai sekarang ini. Roh Kudus yang sama saudara-saudara juga dicurahkan ketika kita dibaptis. Anastasia Bokko misalnya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh yang sama dicurahkan pada kita ketika kita dibaptis. Roh yang sama juga dicurahkan ketika uskup menumpangkan tangan di antara para krismawan dan krismawati, memohon 7 karunia roh, menandakan kedewasaan dan mampu mempertanggungjawabkan iman di tengah-tengah masyarakat. Roh yang sama pula saudara-saudara yang kita mohonkan dalam Ekaristi agar roti dan anggur ini mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Terjadi apa yang disebut dengan transubstansiatio. Roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Yang ubah siapa? Roh. Semoga rohmu menguduskan persembahan ini. Dan inilah saudara-saudara yang kita rayakan pada hari ini. Saya sangat yakin dan percaya gereja akan tetap bertahan sebagaimana yang dijanjikan Tuhan sampai akhir zaman. Karena roh itulah yang berkarya di tengah-tengah kita. Ketika Yesus masih hidup di dunia, dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ia menyembuhkan orang lumpuh, orang kusta, dan lain sebagainya. Membangkitkan Lazarus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dan dia mengatakan, aku akan mengutus seorang penolong bagimu. Sekarang dia tidak kelihatan lagi dari desa ke desa dan dari kota ke kota. Tetapi dia ada dalam hati setiap orang beriman. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sampai saat ini tetap menjadi orang Kristiani, tetap menjadi orang Katolik, itu bukan karena kekuatan Anda semata-mata. Itu semata-mata karena karya Roh Kudus. Untuk menyebut Allah sendiri sebagai Bapa, itu karena Roh Kudus menggerakkan dalam pikiran
dan hati serta jiwa kita. Sehingga kita mampu menyebut Allah sebagai Bapa kita. Mampu beriman kepada Kristus karena Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Bukan pertama-tama karena ayah dan ibu saya itu Katolik, lalu kita serta-merta menjadi Katolik. Bukankah dalam kedewasaan kita bisa memilih mana yang terbaik dalam hidup? Tetapi kalau sampai sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap pada iman, yakin dan percaya, itu karena karya Roh yang hari ini gereja atau kita rayakan dengan penuh sukacita. Yakin dan percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kita tetap dalam iman. Karena kita memberi keleluasaan, kebebasan, agar Roh Kudus berkarya seluas-luasnya dalam pikiran dan hati kita. Kita membuka diri di hadapan Tuhan. Dan itulah novena Roh Kudus. 9 kali berturut-turut memohon 7 karunia roh. Agar roh-roh yang kita mohonkan itu sungguh-sungguh berkarya. Membuka hati dan pikiran kita. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita masih bisa melihat unsur-unsur positif. Ketika orang dibatasi keluar, kita masih lihat ada sesuatu blessing in disguise. Rahmat yang Tuhan berikan kepada kita dalam situasi seperti ini. Menggerakkan jiwa dan semangat kita. Kerelaan kita berkorban. Seperti para martir. Dan inilah saudara-saudara, perayaan yang kita rayakan pada hari ini. Rahasianya hanya satu, yaitu kehadiran Roh saja yang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun kehidupan yang lebih bermartabat, karena kita telah dicurahi oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang turun di antara para murid, yang juga turun di antara kita. Minggu depan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gereja dari iman, kepercayaan kita. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap bersemangat dan menggebu-gebu, terutama untuk beberapa pekan ke depan, ketika pemerintah dan masyarakat dan gereja mulai menerapkan new normal life, tatanan normal hidup yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi solusi agar kehidupan kita menjadi sungguh-sungguh terberkati karena karya Roh di tengah-tengah kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdiri dan kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Kini mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Jawaban seruan doa umat dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku, dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri. Sejenak kita menyampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa agar roh yang telah dicurahkan kepada kita masing-masing, mendorong kita, memampukan kita untuk semakin bertindak bijaksana, berani bersaksi, hidup dalam cinta kasih sesuai dengan 7 karunia Roh Kudus yang kita mohon selama doa novena. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. kita bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, Ibu Aka Antekada, Eva Sasmi Patoding, Angelia Ananda Putri, Baptista Asensio Farelo, Meske Aurencia Benedikta. Juga untuk hari ulang tahun dari Ola Arina dan Angelia Ananda Putri.
Bapa makasih dalam surga Engkaulah yang menganugerahkan kehidupan ke dalam diri setiap manusia ciptaan-Mu. Semoga anugerah hidup tersebut senantiasa Kau pelihara, Kau jaga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya ini sungguh merasakan kebahagiaan selama mereka menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita bersyukur bersama dengan salah seorang saudara kita dari stasi Bang Balut yang terkabul doa novena 3 Salam Maria, serta mohon juga campur tangan Tuhan di dalam karya kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Fatima Makale, baik para tim medis, segenap karyawan, pemangku kepentingan, dan juga para donatur. Bapa makasih dalam surga senantiasa hadir dalam karya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Fatima. Semoga siapa saja yang dirawat di Rumah Sakit Fatima memperoleh kekuatan, dan kalau Engkau menghendakinya mereka akan sembuh seperti sedia kala, dan para dokter, tenaga-tenaga kesehatan lainnya senantiasa Kau kuatkan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh pengabdian. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita bersama mendoakan keselamatan arwah Antoni Hide yang menghadap hadirat Tuhan 100 hari yang lalu. Bapa makasih, Putra-Mu menjanjikan kepada para muridnya, para pengikutnya, bahwa Dia akan pergi menyiapkan tempat, supaya tempat di mana Dia berada, para muridnya, para pengikutnya pun akan berada kelak. Semoga janji yang disampaikan Yesus tersebut pada saat nanti akan dinikmati oleh Antoni Hide, yaitu hidup bahagia bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Roh Pencipta, datanglah. Puji syukur nomor 567. 567. Dan jiwa
Berdoalah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Hari ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji Putra-Mu dan utuslah Roh Kudus-Mu. Semoga Roh-Mu mengungkapkan arti kurban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaran-Mu bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan menjadi anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita gunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu.
Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dihianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, tetap bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan
segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah. Ia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan sumber hidupku, Mada Bakti nomor 453. 453. Segarkan bila
423. 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu disalib. Puji syukur Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gerejamu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang sudah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara terkasih, sesaat lagi kita akan memohon berkat Tuhan. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa setelah berkat dan lagu penutup masih ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk beberapa hal ke depan, terutama dalam mempersiapkan tatanan normal hidup baru, new normal life. Maka kami harap Bapak Ibu tetap setia sampai seluruh misa live stream ini selesai. Maka marilah saudara-saudari kita mempersiapkan hati dan memohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Allah mencurahkan Roh Kudus untuk menyalakan api semangat baru, serta menghimpun orang yang serba berbeda bahasa dan budayanya menjadi gereja Kristus umat Allah. Maka marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi kita berkat kurnia-kurnia Roh Kudus. Amin. Semoga api semangat ilahi yang tampak pada para murid menyucikan hati dan budi kita serta menghalau segala kegelapan dosa.
Amin. Semoga Roh Kudus mempersatukan umat yang telah ditebus, senantiasa membina iman kepercayaan kita sampai memandang kemuliaan Allah. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada hari raya Pentakosta sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semuanya diutus. Amin. Jadilah saksi Kristus, Mada Bakti nomor 455. 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Selamat pagi, salam jumpa kepada kita semua, Shalom. Semoga rahmat dan berkat Tuhan senantiasa turun atas kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, baru saja kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya turun Roh Kudus. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak, saudara-saudara, hari lahirnya gereja pada. Dan kedua, Yogyakarta pastor, terutama para frater di sana, senantiasa bergembira di hari yang berbahagia ini. Kesempatan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut kemungkinan diterapkannya tatanan normal hidup baru atau new normal life untuk kita, terutama di Tanah Toraja dan khususnya Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale. Meskipun belum ada surat edaran dari Gubernur dan Bupati Tanah Toraja, namun perlu kami sampaikan bahwa kita perlu mempersiapkan diri dan mengantisipasi kalau sekiranya dalam waktu dekat ini Gubernur dan Bupati Tanah Toraja mengeluarkan surat edaran dan dibukanya kembali rumah-rumah ibadat, maka kita tidak kewalahan dan kita tidak kecolongan dengan virus COVID-19 yang senantiasa menghantui kita di mana saja berada. Maka kami mengantisipasi ini supaya umat di Paroki Makale dan stasi-stasi sudah mempersiapkan diri. Kalau sekiranya 2-3 hari ke depan atau seminggu 2 minggu ke depan
Bupati mengeluarkan surat edaran atas instruksi gubernur dan juga dari pusat, maka kita sudah siap menjalani tatanan normal hidup baru seperti yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Maka kami perlu menyampaikan draft protap perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi separoki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale. Saya bacakan saja. Hal draft persiapan New Normal Life, tatanan normal hidup baru atau pola hidup baru dalam Ekaristi dan kebaktian di stasi. Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, tata laksana perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale Tanah Toraja. Yang pertama, prasyarat sebelum syarat dan ketentuan berlaku. A. Apabila pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah dicabut, juga di Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah kembali mengizinkan masyarakat beraktivitas seperti biasa, sementara jumlah yang terpapar virus COVID-19 masih saja banyak terjadi, maka aktivitas kehidupan terjadi sebagai berikut. 1. Pasar, toko, mal, dan transportasi massal akan terbuka kembali. Kedua, persekolahan mulai kembali normal. Ketiga, kantor pemerintah dan swasta serta kegiatan sosial kemasyarakatan mulai aktif kembali. B. Dampak positif dari dicabutnya PSBB. 1. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. 2. Perekonomian secara perlahan mulai pulih kembali. C. Dampak negatif apabila PSBB dicabut. 1. Akan lebih banyak masyarakat yang terpapar virus COVID-19. 2. Akan terjadi banyak kematian dan kehilangan keluarga tercinta. 3. Rumah sakit akan kewalahan atau penuh menangani pasien COVID-19. D. Agar kita umat manusia bisa hidup, maka 1. Ubahlah gaya hidup dengan pola hidup yang baru. Budaya hidup baru. Dengan apa? Dengan rajin mencuci tangan. Dengan sabun air mengalir. Selalu menggunakan masker. Dan mengatur jarak. Dan hindari kontak fisik. Ini sebuah keniscayaan. Suka atau tidak, mau atau tidak, sudah sebuah keniscayaan. Harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengatur jarak. Berikut, tingkatkan imun tubuh dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan meminum vitamin. Ketiga, ciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Sebab umat manusia akan terevolusi dan mengalami seleksi alam yang sangat ketat. Siapa yang kuat dan memiliki kekebalan tubuh yang baik, dia akan bertahan hidup. Akan tetapi siapa yang tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik, ditambah lagi dengan riwayat penyakit penyerta, maka akan berisiko membahayakan jiwa.
atau meninggal dunia. 2. Mulai sekarang kita harus cepat beradaptasi dengan sebuah paradigma baru, yaitu tatanan normal hidup baru, new normal life. Yaitu apa? Hidup produktif namun tetap aman terhadap COVID-19. 2 Romawi, protap perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi. Berdasarkan prasyarat di atas dan merujuk surat Bupati Tanah Toraja, dalam hal ini belum dikeluarkan, serta surat Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, maka ditetapkanlah pedoman pelaksanaan protokol kesehatan, tata laksana perayaan Ekaristi dan kebaktian stasi separoki Hati Tabernular Santa Perawan Maria Makale sebagai berikut. 1. Jumlah umat yang bisa hadir mengikuti perayaan Ekaristi di gereja pusat dan stasi dibatasi dengan perincian 1 bangku hanya bisa diduduki maksimal 2 orang saja. 2. Jumlah perayaan Ekaristi hari Minggu dan hari Raya seperti hari Minggu akan ditambah untuk mengurangi penumpukan umat. 3. Jadwal perayaan Ekaristi di paroki diatur sebagai berikut. A. Misa malam Minggu pada jam 18 WITA. B. Misa hari Minggu pukul 17.30, pukul 10 WITA, pukul 15.30 WITA, dan pukul 18 WITA. 4. Jadwal kebaktian di stasi dibagi 2, dibuat 2 kali atau bahkan 3 kali. Pertama jam 8 WITA, kedua jam 10.30 WITA, ketiga jam 16.30 WITA. 5. Karena jumlah umat yang akan ikut perayaan Ekaristi dibatasi, agar tidak melebihi kuota atau jumlah sebagaimana sudah ditentukan, maka yang akan ikut perayaan Ekaristi wajib terdaftar di rukun dan stasi siapa dan pada jam berapa akan mengikuti perayaan Ekaristi di paroki. 6. Semua yang mengikuti perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi wajib menggunakan masker, dan akan lebih baik lagi jika menggunakan masker wajah untuk memudahkan menyanyikan lagu dan puji-pujian, serta wajib menggunakan kaos tangan. 7. Sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, terlebih dahulu umat akan diukur suhu tubuhnya. Bila suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja, melainkan dianjurkan untuk memeriksakan diri di puskesmas atau rumah sakit terdekat. 8. Selain mengukur suhu tubuh, umat wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan di pekarangan gereja. 9. Anak yang belum komuni pertama dan orang lansia di atas 70 tahun untuk sementara tidak diperkenankan ikut perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi. 10. Demikian pula mereka yang rentan terhadap penyakit dan sudah memiliki riwayat penyakit tidak diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi. Demikian prasyarat dan tata laksana mengikuti perayaan Ekaristi di paroki dan kebaktian di stasi separoki Tabernular Santa Perawan Maria Makale. Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan untuk tata laksana perayaan Ekaristi dan kebaktian di stasi
sehingga pemerintah, terutama Gubernur Provinsi Selatan dan Bupati atau Raja mengeluarkan suatu edaran dibukakan kembali rumah ibadat untuk beribadat dengan mengacu pada protokol kesehatan tersebut. Kita sesuatu yang ideal, namun semua ini kita lakukan semata-mata agar kita bisa terjaga, namun tetap terjaga kesehatan dan keluarga tercinta. Itulah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara protokol tata laksana perayaan Ekaristi di paroki dan kebaktian stasi. Sekali lagi, ini rancangan, ini draft untuk disosialisasikan. Ketika surat bupati keluar dengan mengimbau pada rumah ibadat, maka draft ini akan menjadi surat edaran dan berlaku untuk paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makaleh. Masih ada lampiran, namun nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa mengecek langsung di paroki atau nanti akan kami sampaikan melalui rukun dan stasi juga secara online kepada masyarakat luas. Terima kasih kepada para rekan imam, Pastor Rian, Pastor Doni, Pastor Albert Trua yang masih tetap setia bersama dengan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk petugas-petugas liturgi yang telah mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih juga kepada Jeffrey, seksi liturgi, plus Yosep Palamba yang tetap setia mendekorasi gereja ini, dan juga Paul bersama Hilman dan kawan-kawan yang tetap mengambil gambar ini disebarluaskan oleh TV kabel Sangala, TV kabel Beta, TV kabel Saputra, dan TV kabel 3 Sekawan. Kemungkinan kita masih akan ketemu minggu depan, tanggal 7 Juni. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan apakah surat edaran Bupati sudah keluar atau belum. Namun kita sudah mempersiapkan diri sejak awal sehingga kita tidak kecolongan ketika new normal life diterapkan di tempat kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.